Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Aku tidak pernah berniat menceritakan pengalaman ini, karena setiap kali mengingatnya, dada terasa sesak dan telinga seperti kembali mendengar suara itu. Pesantren tempatku menimba ilmu dulu adalah tempat yang tenang, jauh dari jalan raya, dikelilingi sawah dan pepohonan tinggi. Siang hari terasa biasa saja. Namun begitu malam datang, suasananya berubah. Ada rasa berat yang sulit dijelaskan, seolah udara membawa sesuatu yang tidak kasat mata dan tidak ingin dilihat terlalu lama. Awalnya aku mengira perasaan itu hanya ketakutan biasa. Sampai suatu malam, aku terbangun tanpa sebab yang jelas. Pesantren sedang sunyi, lampu-lampu sudah padam, dan angin malam menyusup lewat celah jendela. Saat itulah aku mendengarnya. Lantunan ayat suci, pelan namun jelas, mengalun dari arah belakang pesantren. Suara itu terdengar sendirian, tanpa jeda, tanpa iringan. Seakan ada seseorang yang terus mengaji, meski seharusnya tidak ada siapapun di sana. Pesantren itu berdiri jauh dari keramaian desa, dikelilingi sawah dan pohon sengon yang tinggi, seolah sengaja disembunyikan dari dunia luar. Pada malam hari, angin membawa bau tanah basah dan suara dedaunan yang saling bergesekan seperti bisikan. Bangunan asrama tua tampak lebih gelap dari langit malam, menyimpan kesan bahwa tempat itu tidak hanya dihuni oleh para santri yang masih bernapas, tetapi juga oleh sesuatu yang telah lama menetap tanpa pernah pergi. Sejak beberapa bulan terakhir, suasana pesantren berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena santri berkurang, melainkan karena rasa takut yang tumbuh perlahan di antara tembok-temboknya. Setiap malam, setelah lampu dipadamkan dan langkah-langkah terakhir menuju kamar berhenti, selalu terdengar lantunan ayat suci yang samar. Suara itu muncul dari arah musola lama, tempat yang seharusnya sudah kosong sejak lama. Musola lama berada di bagian paling belakang pesantren, berdiri dengan kayu lapuk dan lantai dingin yang retak. Tempat itu jarang digunakan karena bangunan baru sudah dibangun di dekat asrama utama. Namun setiap malam, tepat setelah waktu sepertiga malam, udara di sekitar musola itu menjadi lebih berat. Suara mengaji terdengar perlahan, terputus-putus, seakan dibaca oleh seseorang yang kelelahan, namun dipaksa terus melantunkan ayat. Tidak ada yang berani mendekat. Para santri hanya bisa mendengar dari balik jendela kamar yang tertutup rapat. Lantunan itu tidak pernah sama. Terkadang sangat pelan hingga hampir menyatu dengan suara angin. Terkadang begitu jelas sampai membuat dada sesak. Yang membuat rasa takut semakin pekat adalah kenyataan bahwa suara tersebut terdengar sendirian, tanpa jeda, tanpa irama jamaah, seolah hanya ada satu makhluk yang terus mengaji tanpa henti. Beberapa santri mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Wajah mereka pucat, mata cekung, dan tubuh gemetar saat malam tiba. Setiap kali ditanya, mereka hanya terdiam dengan napas terengah, seakan kata-kata tertahan oleh sesuatu yang menekan dada. Di antara mereka, ada yang mengaku mendengar suara itu semakin dekat, bukan lagi dari musola, melainkan seperti berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Pada suatu malam yang lebih gelap dari biasanya, suara mengaji terdengar lebih panjang dan lebih lambat. Setiap ayat dilantunkan dengan tekanan aneh, seperti ratapan yang disamarkan menjadi bacaan suci. Udara di asrama terasa dingin menusuk, meskipun jendela tertutup rapat. Beberapa santri terbangun dengan keringat dingin, merasakan seolah ada tatapan yang mengawasi mereka dari sudut kamar yang gelap. Keesokan harinya, salah satu kamar asrama ditemukan kosong. Tempat tidur masih rapi, pakaian tersusun seperti biasa,
Namun penghuninya menghilang tanpa jejak. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada suara teriakan semalam sebelumnya. Yang tertinggal hanyalah aroma lembab yang aneh dan sebuah mushaf kecil yang terbuka pada halaman yang sama dengan ayat yang selalu dilantunkan setiap malam. Sejak kejadian itu, suara mengaji tidak lagi terdengar samar. Lantunannya kini jelas, berat, dan terasa dekat. Seolah pembacanya berada tepat di balik dinding asrama. Setiap ayat terdengar lebih dalam, seakan keluar dari rongga dada yang kosong. Beberapa santri mulai mendengar langkah kaki pelan di lorong pada waktu yang sama. Namun ketika pagi tiba, lorong itu selalu kembali sunyi, tanpa bekas. Aura pesantren berubah menjadi semakin mencekam. Cahaya matahari siang hari tidak mampu mengusir perasaan tertekan yang menggantung di udara. Musola lama kini selalu terkunci. Namun setiap malam pintunya ditemukan terbuka sendiri. Lantai kayunya terasa basah, seolah baru saja diinjak oleh seseorang yang datang dari tempat yang sangat dingin dan gelap. Suara mengaji mulai terdengar tidak wajar. Beberapa ayat terulang dengan urutan yang salah, dilafalkan dengan tekanan yang tidak seharusnya. Nada bacaan itu bukan lagi menenangkan, melainkan menimbulkan rasa nyeri di kepala siapapun yang mendengarnya. Seolah-olah ayat-ayat itu tidak lagi dibaca untuk ibadah, melainkan untuk mengikat sesuatu agar tetap tinggal di dunia ini. Malam demi malam berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Tidak ada yang berani tertidur nyenyak. Setiap bunyi kecil terdengar berlebihan. Setiap bayangan tampak bergerak. Beberapa santri mengaku melihat sosok duduk bersila di sudut musola lama. Tubuhnya membungkuk, kepalanya tertunduk, dan mulutnya terus bergerak melantunkan ayat tanpa suara napas. Ketika keberanian dipaksakan untuk mengintip dari kejauhan, musola itu tampak kosong. Namun, udara di dalamnya bergetar halus, seolah masih menyimpan gema bacaan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Lantai dinginnya memantulkan rasa dingin yang tidak wajar, membuat siapapun yang mendekat merasakan gemetar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Beberapa hari kemudian, satu lagi santri ditemukan tak sadarkan diri di dekat musola lama. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Bibirnya bergerak pelan, seakan masih mengaji. Meski tidak ada suara keluar, matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Suara mengaji kini terdengar sepanjang malam tanpa jeda, tidak lagi terikat waktu tertentu. Lantunan itu muncul kapan saja, bahkan saat azan subuh hampir berkumandang. Suara tersebut terasa semakin dalam dan berat, seolah datang dari tenggorokan yang sudah lama tidak hidup. Setiap ayat terasa seperti pukulan halus ke dada, membuat napas menjadi pendek dan gelisah. Pada puncak malam yang paling sunyi, musola lama diterangi cahaya redup yang tidak berasal dari lampu. Bayangan seseorang tampak duduk menghadap kiblat. Tubuhnya terlihat samar dan tidak utuh. Bacaan ayat keluar tanpa henti, mengalir seperti air hitam yang tidak pernah kering, memenuhi ruang dengan tekanan yang menyesak. Sosok itu tidak pernah menoleh, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Ia terus mengaji sendirian, terjebak dalam pengulangan yang abadi. Pesantren seolah menjadi saksi bisu dari sebuah fragmen dosa, ibadah, dan penyesalan yang tidak pernah selesai. Suara itu tidak meminta didengar, namun memaksa semua yang berada di sekitarnya untuk ikut merasakan bebannya. Ketika fajar akhirnya menyingsing, suara mengaji perlahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang lebih mengerikan daripada suara itu sendiri. Musola kembali kosong, pintunya tertutup rapat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun setiap santri tahu, saat malam kembali datang, lantunan itu akan terdengar lagi, menandai bahwa fragmen santri yang mengaji sendiri masih terjebak dan belum menemukan akhir. Sejak malam itu, para santri tidak lagi yakin apakah yang mereka dengar benar-benar berasal dari luar diri mereka. Lantunan ayat kerap muncul, bahkan saat telinga ditutup
dan mata terpejam. Suara itu menyelinap melalui celah kesadaran, mengikuti alur napas, seolah hafal ritme tubuh manusia. Ketika tubuh mencoba beristirahat, bacaan itu justru terdengar semakin jelas, membuat batas antara tidur dan terjaga perlahan runtuh. Beberapa santri mulai bermimpi tentang musola lama tanpa pernah bermaksud mendekatinya. Dalam mimpi itu, mereka hanya berdiri diam di ambang pintu, mendengar ayat yang sama diulang berkali-kali. Tidak ada wajah, tidak ada gerakan selain mulut yang terus membaca. Saat terbangun, dada terasa berat dan tenggorokan kering, seolah mereka ikut mengaji sepanjang malam tanpa sadar. Waktu di pesantren terasa berubah. Malam menjadi lebih panjang, sementara siang berlalu tanpa meninggalkan kesan apapun. Jam dinding tetap berdetak, namun suara mengaji tidak pernah mengikuti aturan waktu. Ia hadir sebelum tidur, menyusup dalam mimpi, dan terkadang masih terasa menggantung bahkan saat matahari sudah tinggi, meninggalkan gema halus yang membuat pikiran sulit tenang. Beberapa mushaf di asrama ditemukan terbuka sendiri pada halaman tertentu. Tidak ada bekas tangan, tidak ada angin yang cukup kuat untuk membalik halaman. Tulisan ayat tampak biasa, namun bagi siapapun yang menatapnya terlalu lama, huruf-huruf itu terasa berdenyut pelan, seperti masih dilafalkan oleh sesuatu yang tidak terlihat dan tidak pernah merasa selesai. Udara malam di sekitar musola lama semakin sulit dijelaskan. Tidak sepenuhnya dingin, namun membuat kulit merinding, seolah disentuh oleh embun yang tidak kasat mata. Setiap langkah yang mendekat terasa berat, bukan karena rasa takut semata, melainkan karena tubuh seperti ditahan oleh tekanan halus yang mendorong siapapun untuk berhenti sebelum terlalu dekat. Suara mengaji perlahan berubah menjadi lebih dalam dan rendah. Nada bacaan itu tidak lagi terdengar seperti berasal dari satu mulut, melainkan seolah berlapis, saling menimpa dalam satu irama yang tidak selaras. Efeknya bukan ketakutan mendadak, melainkan rasa lelah yang merayap, membuat pikiran terasa penuh dan sulit membedakan mana ingatan, mana bisikan. Beberapa santri mulai kehilangan kemampuan untuk fokus pada bacaan mereka sendiri. Setiap ayat yang dibaca terasa bercampur dengan lantunan lain yang tidak mereka ucapkan. Huruf-huruf seakan meleset dari urutan. Suara batin tidak lagi mengikuti teks di depan mata. Dalam kesunyian, mereka menyadari bahwa sesuatu sedang mencoba menyamakan ritme mereka dengan ritme yang berasal dari musola lama. Pada malam tertentu, lantunan itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam asrama itu sendiri. Dinding kayu tidak bergetar, namun dada para santri merasakan getaran yang sama, perlahan dan teratur. Bacaan itu tidak memanggil, tidak memerintah, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat siapapun merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang sabar dan tidak terburu-buru. Bayangan samar kerap muncul di sudut penglihatan, tidak pernah utuh dan selalu menghilang. Saat ditatap langsung, bentuknya menyerupai seseorang yang duduk bersila, namun tanpa detail wajah atau anggota tubuh yang jelas. Yang tersisa hanyalah kesan posisi menghadap kiblat, kepala tertunduk, dan mulut yang terus bergerak, meski tidak selalu mengeluarkan suara. Rasa takut perlahan berubah menjadi penerimaan yang aneh. Beberapa santri mulai terbiasa tertidur dengan suara mengaji sebagai latar belakang malam. Namun, penerimaan itu tidak membawa ketenangan, melainkan kelelahan yang lebih dalam. Tubuh beristirahat, tetapi pikiran terus terjaga, seolah ada bagian dari diri mereka yang dipaksa tetap sadar untuk mendengarkan. Musola lama kini terasa seperti pusat dari segalanya. Meski jarang ada yang benar-benar mendekat, keberadaannya memengaruhi seluruh pesantren tanpa harus terlihat aktif. Pintu yang tertutup tidak pernah benar-benar menutup apapun. Lantainya yang dingin seakan menyimpan jejak waktu, ibadah, dan penyesalan yang bercampur menjadi satu beban yang tidak pernah dilepaskan. Pada suatu dini hari,
Suara mengaji berhenti secara tiba-tiba. Tidak ada penurunan volume, tidak ada penutup ayat, hanya berhenti. Begitu saja. Keheningan yang tersisa terasa lebih berat daripada lantunan sebelumnya. Para santri terbangun dengan perasaan kosong, seolah sesuatu yang selama ini menekan tiba-tiba menghilang, meninggalkan ruang hampa yang menyesakkan. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Saat kesadaran mulai mereda, lantunan ayat kembali terdengar. Kali ini lebih pelan dan lebih dalam, seperti berasal dari tempat yang lebih jauh, namun lebih menyatu dengan diri mereka. Pada titik itu, menjadi sulit untuk memastikan apakah yang mengaji masih berada di musola lama atau sudah menjadi bagian dari pesantren itu sendiri. Berulang tanpa akhir, menunggu malam berikutnya untuk kembali didengar. Seiring berjalannya hari, batas antara keberadaan dan ketidakhadiran semakin kabur. Para santri mulai merasa bahwa pesantren itu tidak lagi sepenuhnya milik mereka. Ada waktu-waktu tertentu ketika lorong terasa terlalu panjang dan langkah kaki sendiri terdengar asing. Seolah gema yang kembali bukan berasal dari tubuh yang melangkah. Dalam keadaan seperti itu, lantunan mengaji sering muncul tiba-tiba, menyatu dengan kesadaran tanpa bisa ditolak. Beberapa santri merasakan perubahan pada tubuh mereka. Nafas menjadi lebih pendek saat malam tiba. Dada terasa sesak tanpa sebab, dan tangan sering gemetar ketika mencoba memejamkan mata. Tidak ada rasa sakit yang jelas, hanya kelelahan yang menetap, seperti seseorang yang terus terjaga sepanjang malam. Meski tubuhnya terbaring diam, dalam kelelahan itu, suara mengaji terdengar semakin akrab, hampir seperti irama yang menuntun tubuh untuk bertahan. Pada jam-jam tertentu, pesantren seolah berhenti bergerak. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, bahkan detak jam terasa terlalu mengganggu. Dalam kesunyian total itu, lantunan ayat muncul perlahan, bukan sebagai suara, melainkan sebagai tekanan di dalam kepala. Setiap kata terasa jatuh satu persatu, menumpuk di pikiran, membentuk beban yang sulit dilepaskan meski mata masih terbuka. Musola lama semakin jarang terlihat sebagai bangunan dan lebih sering terasa sebagai kehadiran. Dinding-dindingnya seakan memanjang hingga ke asrama, menyempitkan ruang tanpa banner-banner bergerak. Di saat-saat tertentu, aroma kayu lapuk dan debu dingin muncul di tempot-tempot yang jauh dari musola, menandakan bahwa pengaruhnya tidak lagi terbatas pada satu titik. Dalam tidur yang terputus-putus, beberapa santri bermimpi sedang duduk bersila, tanpa sadar kapan mereka mulai. Tidak ada perintah, tidak ada suara lain selain bacaan yang terus mengalir. Mulut bergerak pelan, namun tubuh terasa kaku, seolah hanya menjadi wadah bagi sesuatu yang ingin menyelesaikan bacaannya. Ketika terbangun, rahang terasa pegal dan lidah kering, menyisakan rasa bersalah yang tidak jelas asalnya. Suara mengaji kini tidak lagi terdengar asing atau menakutkan bagi sebagian santri. Justru ketidakhadirannya menimbulkan kegelisahan yang lebih besar. Malam tanpa lantunan terasa terlalu kosong, terlalu hening, seolah ada sesuatu yang seharusnya hadir, namun tiba-tiba pergi. Dalam kekosongan itu, pikiran menjadi gelisah, menunggu suara yang sama untuk kembali mengisi ruang. Perlahan muncul kesadaran yang mengganggu bahwa suara itu mungkin tidak sedang mencari perhatian, melainkan kesinambungan. Bacaan yang tidak selesai, pengulangan tanpa akhir, dan ritme yang tidak pernah mencapai penutup. Semuanya terasa seperti upaya mempertahankan keberadaan. Selama ayat itu terus dilantunkan, sesuatu tetap ada, bertahan di antara waktu dan ruang yang seharusnya telah menutupnya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, lantunan ayat terdengar serempak dari berbagai arah. Bukan lebih keras, bukan lebih jelas, melainkan lebih menyebar. Seakan setiap sudut pesantren ikut memantulkan bacaan yang sama. Dinding, lantai, dan lenggit-lenggit menjadi media gema, membuat sulit menentukan di mana suara itu bermula dan di mana ia berakhir. Dalam keadaan setengah sadar,
Beberapa santri merasakan dorongan untuk mengikuti ritme tersebut. Nafas mereka tanpa sengaja menyesuaikan jeda ayat. Denyut jantung mengikuti tekanan bacaan. Tidak ada langkah menuju musola. Tidak ada gerakan sadar. Namun tubuh terasa semakin menyatu dengan irama yang sudah lama hadir. Seolah perlahan diajak menjadi bagian dari pengulangan itu sendiri. Menjelang fajar, suara mengaji kembali melemah, menyisakan kesunyian yang terasa rapuh. Tidak ada kelegaan, hanya rasa ditinggalkan sementara. Para santri terbangun dengan perasaan bahwa malam berikutnya akan kembali membawa lantunan yang sama, dan bahwa pesantren ini tidak lagi sekadar tempat belajar dan beribadah, melainkan ruang penantian. Tempat bacaan yang tidak pernah selesai terus mencari tubuh, napas, dan kesadaran untuk melanjutkan fragmennya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh, seolah pesantren mengikuti napas lain yang tidak terlihat. Waktu salat tetap datang, kegiatan tetap berlangsung, namun ada jeda-jeda kosong yang sulit dijelaskan. Dalam jeda itu, lantunan mengaji sering terasa menggantung, bukan sebagai suara yang terdengar, melainkan sebagai keberadaan yang menunggu untuk disadari. Beberapa santri mulai merasakan bahwa ingatan mereka berlubang. Malam-malam tertentu tidak lagi bisa diingat dengan jelas, hanya menyisakan rasa lelah dan tenggorokan kering saat pagi tiba. Tidak ada mimpi yang dapat diceritakan, hanya kesan bahwa tubuh mereka telah melakukan sesuatu yang panjang dan berulang tanpa sepenuhnya melibatkan kesadaran. Musola lama semakin jarang dikunjungi, namun justru terasa semakin dekat. Keberadaannya seperti menyusup ke ruang-ruang lain, membaur dengan bau kasur, dinding kayu asrama, dan lantai yang dingin saat subuh. Tidak ada perpindahan fisik, hanya perluasan rasa, seolah satu tempat perlahan melapisi seluruh pesantren. Pada malam tertentu, lantunan ayat terdengar sangat pelan, hingga hampir tidak bisa disebut suara. Namun justru pada saat itu tekanannya terasa paling kuat. Bacaan itu tidak lagi membutuhkan pendengaran, karena ia hadir sebagai getaran di dada, mengikuti denyut jantung dan aliran napas, membuat tubuh menyesuaikan diri tanpa perlawanan. Sebagian santri mulai duduk lebih lama setelah lampu dipadamkan. Tidak ada niat yang jelas, tidak ada tujuan tertentu. Tubuh mereka hanya tetap tegak, mata setengah terpejam, seolah menunggu sesuatu untuk dimulai. Dalam posisi itu, lantunan mengaji terasa lebih mudah menyatu, seperti jalur yang sudah lama disiapkan. Keheningan malam tidak lagi terasa kosong. Ia dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata, namun konsisten. Setiap bunyi kecil terdengar jauh, sementara bacaan yang tidak terdengar justru terasa dekat. Dalam keadaan seperti itu, sulit membedakan mana suara luar dan mana yang muncul dari dalam kesadaran sendiri. Perlahan muncul kesan bahwa suara mengaji tidak lagi berasal dari satu sumber. Ia tidak terikat pada musola, dinding, atau waktu tertentu. Ia hidup dalam pengulangan, berpindah melalui perhatian dan kelelahan. Selama ada tubuh yang cukup lelah untuk mendengarkan, bacaan itu akan menemukan tempatnya. Pada suatu dini hari, musola lama ditemukan tetap terkunci. Namun lantainya terasa dingin dan lembab, seperti baru saja digunakan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada benda yang bergeser. Yang tertinggal hanyalah perasaan bahwa sesuatu telah selesai dan sekaligus belum selesai, seperti ayat yang berhenti tepat sebelum penutupnya. Malam demi malam kembali berlalu. Suara mengaji tidak selalu muncul dengan jelas, namun kehadirannya tetap terasa. Ia menunggu, sabar, mengikuti ritme pesantren yang terus berjalan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya kesinambungan yang pelan, namun pasti. Dan ketika malam kembali mencapai titik paling sunyi, lantunan itu terdengar lagi, sama seperti sebelumnya, seolah tidak pernah benar-benar berhenti. Pesantren tetap berdiri, para santri tetap belajar dan beribadah.
Namun di sela-sela semuanya, fragmen santri yang mengaji sendiri terus berlanjut, menunggu kesadaran berikutnya untuk mendengar, melanjutkan, dan menjaga agar bacaan itu tidak pernah selesai. Pada suatu malam yang terasa lebih panjang dari biasanya, pesantren itu tidak sepenuhnya tertidur. Tidak ada suara langkah, tidak ada dengus angin, bahkan serangga seolah menahan bunyinya. Dalam keheningan yang nyaris sempurna itu, lantunan mengaji muncul dengan kejernihan yang menakutkan. Tidak keras, tidak pula samar. Bacaan itu terdengar tepat di antara kesadaran dan pikiran, seperti sesuatu yang akhirnya menemukan ruang kosong untuk menetap. Tidak ada lagi perasaan takut yang tajam. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang sangat dalam. Kelelahan yang membuat tubuh tidak ingin melawan apapun. Bacaan ayat mengalir dengan ritme yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini terasa lebih tenang, seolah telah mencapai bagian yang lama dicari. Setiap jeda napas terasa pas. Setiap pengulangan terasa diperlukan. Musola lama kembali diterangi cahaya redup yang tidak berasal dari lampu. Sosok yang duduk bersila tampak lebih jelas, namun tetap tanpa wajah yang dapat dikenali. Tubuhnya tidak sepenuhnya padat, seolah hanya bayangan yang diingat terlalu lama. Mulutnya bergerak tanpa henti, melafalkan ayat yang sama, bukan karena perintah, melainkan karena tidak pernah ada penutup yang datang. Pada saat itu terasa jelas bahwa bacaan tersebut bukanlah panggilan atau ancaman. Ia hanyalah kelanjutan, sebuah ibadah yang tidak pernah selesai, terjebak di antara niat dan akhir. Selama ada ruang yang cukup sunyi, selama ada tubuh yang cukup lelah, lantunan itu akan terus menemukan tempat untuk berlanjut, berpindah dari satu kesadaran ke kesadaran lain. Menjelang fajar, suara mengaji perlahan melemah, bukan berhenti, melainkan mundur, seperti gelombang yang kembali ke laut. Musola lama kembali gelap, lantainya dingin dan kosong. Tidak ada tanda bahwa sesuatu baru saja terjadi, kecuali rasa berat yang tertinggal di udara dan keheningan yang terasa terlalu sempurna. Ketika pagi tiba, pesantren kembali menjalani harinya seperti biasa. Para santri bangun, berjalan, dan beribadah tanpa membicarakan apapun. Namun, di antara mereka, ada satu kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa saat malam kembali datang, kesunyian akan kembali membuka ruangnya. Dan ketika malam itu tiba, tepat saat semua suara mereda dan cahaya dipadamkan, lantunan ayat kembali terdengar, sama seperti sebelumnya. Pelan, sendiri, dan tanpa akhir. Fragmen santri yang mengaji sendiri belum selesai, dan mungkin memang tidak pernah ditakdirkan untuk selesai. Selama masih ada malam, masih ada sunyi, dan masih ada yang mendengarkan.